Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib dan juga sifat jaiz serta sifat mustahil yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin sudah kita bahas, dan kali ini nanti silahkan bukunya bisa dilihat, e-booknya bisa dibuka, nanti sambil melihat penjelasan di sini, nanti di bukunya juga bisa dibaca dan disimak, karena kami akan menjelaskan sebagaimana yang ada di buku sehingga nanti lebih tepat, lebih sesuai. Dan nanti jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan, silahkan di chat di ruang pribadi, di ruang e-learning, atau nanti juga bisa menghubungi via WA grup kelas. Oke, kita mulai untuk session kali ini pengertian sifat-sifat wajib Allah. Nanti ada 20 akan kita perjelas, kemudian sifat mustahilnya juga 20, nanti juga akan kita bahas sekaligus, nanti akan kita bandingkan dalam tayangan ini. Nanti silahkan bisa disimak, disaksikan dengan seksama. Nanti hal-hal yang perlu didiskusikan bisa didiskusikan bersama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sifat wajib dan sifat jaiz Allah. Yang pertama, Allah adalah zat yang maha sempurna dan zat yang maha agung. Nama Allah juga disebut dengan Ismul Jalalah, ya, itu nama lain dari Ismul Jalalah. Kemudian zatnya adalah tunggal, tidak terdiri dari unsur dan bagian-bagian, dan tidak ada satu apapun yang serupa dengannya. Kemudian, dan karena itu manusia dilarang berpikir tentang zat Allah karena tidak dapat mengetahuinya. Ya, itu yang harus dipahami. Perintahnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita diminta untuk berpikir apa-apa yang diciptakan, jangan memikirkan zat yang menciptakan, karena itu enggak akan mungkin kita mampu mengetahui hal tersebut. Itu adalah perintahnya. Kemudian kita itu diperintah juga, namun dalam konteks menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan alam dan seisinya, tidak untuk memikirkan zat Allah yang gaib, dan itu tidak ada yang serupa, nggak bisa. Nah, Allah itu Tuhan, kita itu makhluk, kholik dan makhluk nggak sama, kita nggak akan mungkin mampu menjangkaunya. Ini harus dipahami. Kemudian beriman kepada Allah itu berarti manusia wajib bertekad dengan penuh yakin dan sifat-sifat wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat-sifat yang jaiz. Sifat wajib Allah adalah sifat yang khusus, hanya dimiliki Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Adanya Allah ini menjadi salah satu sifat yang melekat pada sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah inilah yang membedakan Allah sebagai sang pencipta, kholik, dengan semua makhluk ciptaannya. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sifat mustahil itu sifat yang nggak mungkin ada di Allah. Tapi kalau sifat wajib itu sifat yang pasti ada di Allah. Nah, ini dua hal ini yang harus dibedakan. Jadi sifat wajib Allah itu ada, sifat mustahil Allah itu jelas tidak ada, ya, jelas tidak ada. Tetapi jumlahnya sama dengan sifat wajib. Sifat wajib ada 20, sifat mustahil 20, tetapi sifat mustahil itu artinya tidak ada dan tidak mungkin ada. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin boleh ada atau sifat yang mungkin boleh tidak ada. Artinya apa? Allah itu punya independensi, punya kemerdekaan, tidak perlu diatur, tidak perlu diapa-apakan. Itu hak Allah. Misalnya kita mau misalkan
musim itu mau dibuat panas terus, mau dibuat hujan terus, atau apapun, itu adalah sifat Allah, itu haknya Allah. Kita tidak bisa melakukan tekanan atau intervensi atau apapun. Ya, perintahnya apa? Perintahnya ud'uuni fastajib lakum. Kita hanya diminta, disuruh untuk berdoa. Doa saja, tidak bisa memaksa. Jadi doa itu bukan memaksa. Doa itu permohonan, ya, bukan pemaksaan. Oke, itu sebagai pengantar untuk memahami materi ini. Kemudian coba kita lihat satu-satu. Kita mulai dari sifat wajib Allah. Dalam akidah Asy'ariyah yang terkenal dengan judul al-Bahrain, Imam As-Sanusi mengatakan famimma yajibu limaulana jalla wa azza isyruna sifatan. Maka di antara sifat-sifat wajib bagi Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa adalah 20 sifat. Setiap mukallaf wajib meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Oke, itu ya, ini diperjelas. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Kita sebagai setiap orang muslim yang mukallaf, sudah balik, sudah mukallaf, maka kita wajib tidak boleh ragu sedikit pun untuk meyakini sifat-sifat wajib Allah itu. Oke, yang pertama, satu, wujud. Nah, ini nanti biasanya kita selama ini mungkin sering pujian, mendengarkan pujian-pujian di masjid, di musola. Itu sesungguhnya adalah pembelajaran yang luar biasa dari para kiai-kiai kita, guru-guru kita, bahwa dengan pujian itu kita menghafal sifat-sifat Allah itu dengan sangat mudah. Kan di sana kita mungkin dengar contohnya wujud kita mbako mukhalafatul lil hawadisi yamuhu bi nafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmu hayyan sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Nah itu, atau dengan nada lagu yang lain nggak apa-apa. Poinnya adalah sifat 20 itu bisa dihafal dengan mudah dengan cara pujian-pujian itu sebagai siswa-siswi madrasah. Ya tentunya kalian nanti kalau di rumah ya ke masjid, ke musola, bisa ini digunakan untuk pujian sekaligus untuk menghafal pelajaran akidah. Baik, satu, sifat wujud. Artinya apa? Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, Allah jelas ada. Ini sifat wujud Allah. Ya, ini ada. Tidak harus diadakan, karena Allah itu ada dengan sendirinya. Ya, itu banyak ayat yang menjelaskan tentang sifat wujud Allah itu, termasuk diantaranya bisa kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma bi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi'a fala tadzakarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada seorang penolong dan tidak ada pula seorang bersyafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surat As-Sajdah surat ke-32 ayat keempat. Itu yang menjelaskan sifat wujud Allah atau sifat apa ya? Sifat sah. Oke. Berikutnya adalah sifat idam. Yang kedua sifat idam. Wujud idam. Ya, dialah sang pencipta, menciptakan alam semesta. Maksudnya apa? Allah itu ada lebih dulu daripada apa yang diciptakan. Jadi Allah itu ada lebih dulu daripada apa yang diciptakan. Itu merupakan sifat idam Allah. Nah, artinya terdahulu atau awal. Dalilnya diantaranya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa bi kulli syai'in alim. Itu surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah yang kedua. Berikut yang ketiga,
itu adalah bako. Apa bako? Bako itu kekal. Maksudnya apa? Allah itu tidak akan punah, binasa atau mati. Yang binasa, yang mati ya kita ini nanti, semua makhluk. Allah tidak akan pernah binasa dan mati. Dia tetap ada selamanya, daiman abadan. Oke, ayatnya bisa kita cek. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun ila wajhah al hukmu wa ilaihi turja'un. Kemudian berikutnya mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaan. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya, tidak sama. Jadi Allah tidak sama. Jadi tidak bisa Allah itu ganteng, Allah itu tampan, Allah itu nggak bisa. Itu makhluk ya, yang seperti itu makhluk. Allah itu pencipta. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itu dijelaskan dan menjelaskan tentang sifat tadi. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Pokoknya tidak butuh apa-apa ya, yang butuh apa-apa kita. Poinnya qiyamuhu binafsihi, Allah itu sudah segalanya. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu Al-Ankabut ayat 6. Allah, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan suatu dari semesta. Itu Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Kemudian yang keenam adalah wahdaniyah, tunggal atau esa. Allah esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Ayat yang menjelaskannya adalah laukana fihima alihatun illallah lafasadatana subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Itu Allah itu esa, termasuk diantara qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini mempertegas keesaan Allah. Kemudian yang ketujuh bisa kita lihat yaitu qudrat, artinya berkuasa. Maksudnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Sudah mutlak, semua itu kekuasaan Allah itu mutlak, tidak ada yang tidak. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu adalah qudrat. Kemudian yang kedelapan iradat, berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah. Hal itu tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Ya, jadi Allah itu kalau berkehendak tidak usah diatur, sudah tidak nunggu diperintah, nggak apa, sudah semua itu kehendak Allah. Misalkan hari ini dunia sedang ada corona, itu kehendak Allah, itu iradat Allah. Manusia hanya bisa berusaha, itu kehendak Allah. Sudahlah, secanggih apapun obat, alat, medianya, semua itu nggak akan bisa mengalahkan kehendak Allah. Corona ini dicari obatnya nggak ketemu, tapi kalau Allah menghendaki nggak usah diobati ya selesai. Dan sebaliknya, walaupun nggak diobati selesai, diobati pun juga belum tentu selesai. Maka intinya adalah kita tidak boleh lupa, walaupun mencari obat ya tetap kita berdoa kepada Allah. Artinya harus ada usaha lahir ya usaha batin. Usaha lahir tanpa usaha batin ya ibarat tangan itu ya hanya tangan kanan mengabaikan tangan kiri, atau hanya menggunakan tangan kiri mengabaikan tangan kanan. Kita itu ya harus berdoa, ya berikhtiar, ya lahir, ya batin. Kita mau kenyang hanya berdoa, ya nggak akan kenyang, ya harus makan. Ya itu, jadi ada dua sisi yang harus dilakukan bersama. Jadi apa yang kita usahakan, misalkan corona biar cepat selesai, itu tetap harus diimbangi juga dengan ikhtiar batiniah. Tetap kita berdoa mohon kepada Allah biar kehendak iradah Allah itu semoga sesuai juga dengan keinginan kita. Itu yang paling penting. Jadi tidak boleh menafikan Allah, jangan sampai ya, itu nggak bisa, nanti malah menjadi persoalan. Kemudian yang kesembilan ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah Allah itu mengetahui atas segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu. Kalau kita mungkin tahu yang nampak, yang tidak nampak tidak tahu. Corona saja kita nggak bisa mendeteksi, mengetahui. Makanya sudah harus pakai masker dan lain-lain. Itu karena kita tidak tahu. Di situ keterbatasan manusia. Tapi Allah
Allah itu maha tahu, maha ilmu, mengetahui segala yang nampak dan yang tidak nampak. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma yulijul fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzalu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Itu semua merupakan hal-hal yang menunjukkan Allah memiliki sifat al-ilmu.